Halo Sportmania, apakah kalian hobi berenang? Renang merupakan satu di antara alternatif olahraga yang bisa jadi pilihan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Berenang diketahui bisa menyehatkan otot, tulang, jantung, menurunkan berat badan, meredakan stres, meningkatkan tinggi badan, sampai menurunkan resiko diabetes. Renang gaya dada disebut juga dengan renang gaya katak. Gerakan tubuh meniru gerakan katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak. Renang gaya dada adalah cara berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Dasar-dasar teknik renang gaya dada. Sebelum melakukan teknik renang gaya dada, umumnya perenang yang handal akan mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar teknik renang gaya dada. Hal ini penting agar teknik tersebut dapat diterapkan sempurna saat berenang. Jika tidak memahami dasar-dasarnya, maka si perenang kemungkinan akan kelelahan serta terkuras staminanya. Berikut dasar-dasar teknik renang gaya dada yang perlu diketahui. Yang pertama, posisi badan teknik renang gaya dada. Posisi badan menjadi hal penting saat mempraktekkan teknik renang gaya dada. Untuk melatihnya, dapat dijelaskan sebagai berikut. Latihan posisi badan ketika meluncur. Posisi badan dengan seluruh anggota badan harus rileks. Kemudian tenaga yang dikeluarkan tubuh tidak boleh berlebih. Setelah itu, posisi badan bergerak dengan horizontal. Waktu meluncur saat meluncur di atas permukaan air cukup relatif. Posisi kepala kira-kira 80% di dalam air dengan muka terangkat sedikit, agar memudahkan untuk mengambil napas. Sebagai catatan, dalam teknik renang gaya dada, untuk mengambil napas dilakukan ketika mulut berada di permukaan air setelah 1 kali atau 2 kali gerakan tangan dan kaki. Teknik yang kedua yaitu mengapung dan gerakan kaki dalam teknik renang gaya dada. Dasar-dasar dalam teknik renang gaya dada berikutnya yaitu mengapung serta menggerakkan kaki. Kedua faktor ini akan membuat perenang bisa bergerak dan mendapat kecepatan yang diharapkan saat berenang. Sebelum mulai latihan, kondisi tubuh terutama bagian kaki harus baik, misalnya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal ini penting agar terhindar dari resiko kram saat berenang di air. Guna mempelajari teknik ini, berikut penjelasan lengkapnya. Sikap awal. Caranya yaitu kedua tangan berpegangan pada tepian kolam. Kemudian, badan dan kedua kaki lurus ke belakang rata dengan permukaan air. Sedangkan kepala atau muka menghadap ke depan. Jika sudah menguasai dasar teknik renang gaya dada ini, perenang bisa belajar cara gerakan kaki. Gerakan kaki pada teknik renang gaya dada dibagi menjadi 2, yakni gerakan perkembangan dan tendangan. Untuk lebih jelasnya, berikut langkah-langkahnya. Posisi kaki harus lurus ke belakang, kemudian perlahan dibengkokkan pada panggul dan lutut dengan kedua tumit berdekatan. Setelah itu, tumit dan lutut direnggangkan. Lalu barulah gerakan tendangan dimulai untuk mendapatkan kecepatan maksimum. Supaya badan bisa berenang cepat di permukaan air, kaki harus mendorong air ke belakang. Caranya dengan menggunakan kedua telapak kaki. Gerakan ini harus dilakukan dengan cepat dan kuat. Gerakan berakhir dengan kedua tungkai diluruskan ke belakang. Dasar-dasar teknik renang gaya dada ini perlu dipelajari dengan berlatih secara rutin. Semakin mahir perenang melakukannya, maka gerakan renangnya akan jadi lebih cepat di atas permukaan air. Yang ketiga, gerakan tangan pada teknik renang gaya dada. Gerakan tangan pada teknik renang gaya dada bisa dibagi menjadi 2 jenis. Pertama adalah gerakan menarik dan kedua yaitu gerakan istirahat. Adapun penjelasan lengkapnya sebagai berikut. Gerakan menarik. Suatu gerakan pada teknik renang gaya dada yang menarik kedua telapak tangan ke belakang dengan kuat sampai segaris bahu dan posisi siku yang tinggi. Gerakan istirahat. Gerakan ini adalah kondisi untuk mengistirahatkan tangan selama beberapa waktu. Gerakan istirahat dilakukan setelah telapak tangan dan kedua siku rapat di bawah dada. Kemudian kedua tangan didorong lurus ke depan dan posisinya horizontal. Gerakan tangan pada teknik renang gaya dada
akan membantu menstabilkan posisi badan serta menambah kecepatan berenang. Teknik dasar ini wajib dikuasai oleh setiap berenang. Teknik yang keempat atau terakhir yaitu pengambilan napas dalam teknik renang gaya dada. Dalam teknik renang gaya dada, metode pengambilan napas dilakukan menggunakan cara mengangkat kepala ke atas sehingga mulut sejajar dengan permukaan air. Momentum ini bisa dimanfaatkan untuk menghirup udara di atas permukaan air. Selain itu, gerakan ini waktunya hampir berbarengan ketika kedua lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke dalam. Setelah mengambil napas, secara perlahan kepala diturunkan dan udara dihembuskan di dalam air. Pada tempo yang cepat, perenang biasanya akan menghirup udara sebanyak mungkin agar tenaga serta stamina-nya terjaga sampai menyentuh tepian kolam. Itulah pembahasan tentang dasar-dasar teknik renang gaya dada. Sebetulnya, dalam olahraga renang, ada beberapa gaya renang yang bisa dipelajari. Misalnya, teknik renang gaya punggung, teknik renang gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Pada konten selanjutnya, akan membahas teknik renang gaya bebas. Demikian materi pembelajaran teknik renang gaya dada. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.